Kita itu setiap tahun itu benih, kenapa kita kadang-kadang nggak bisa menyiapkan benih, itu harga konsumsi sudah mahal Bang Agri. Jadi ada aturan kalau hasil panen nggak kita beli, itu hangus. Pinjaman kita hangus. Loh, rugi dong Pak. Ya itu. Karena kebutuhan pangan kan nggak bisa digantikan. Itu nomor satu. Kalau udah lapar gimana Pak? Nah, makanya itu. Halo Sobat Benih, ketemu lagi di program Sitso Podcast bersama Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan bersama Bang Agri. Hari ini kita akan membahas tema yang menarik terkait dengan pengembangan food estate di Merauke ya, khususnya di wilayah timur lah di Merauke. Dan hadir bersama saya sudah ada produsen dan pengedar benih pertanian ya, dalam hal ini khusus padi, Pak Doni Fajar Pratama, Direktur CV Megatani Mandiri. Produsen yang di Nganjuk Jawa Timur Pak Doni ya. Betul. Terima kasih Pak sudah hadir Pak di Sitso Podcast kita Pak. Nah kita sudah wawancara tadi dengan perwakilan dari perbenihan tanaman pangan terkait dengan program ini Pak. Nah kita mau ngelihat dari sisi supplier benihnya Pak ya, produsen benihnya Pak, kesiapannya seperti apa. Mungkin sebelumnya boleh Pak ceritain profil perusahaannya Bapak sendiri seperti apa Pak gambarannya? Ya, profil perusahaan kami itu bergerak di bidang produsen dan pengedar benih. Fokus di situ Pak. Fokus di situ. Pertanian ya. Pertanian, benih pertanian. Komoditas kita ada 3, benih padi, benih jagung, sama benih kedelai. Oke. Dari kapan Pak? Kita sudah sejak 2004. Tapi dulu masih UD Mas. Iya. Bang Agri ya. Iya. Dulu masih UD. Siap. Dan 2017 ini baru kita jadikan menjadi CV. Mulai 2017. Memang awalnya dari padi dulu, terus berkembang ininya komoditasnya atau gimana? Betul, dulu awalnya kita dari padi merintisnya. Yang lama itu dari padi, kemudian kita kembangkan ke kedelai, terus kemudian ke benih jagung juga. Oke. Ya. Terus untuk pasarnya, kita ngomong padi deh Pak. Sudah kemana aja Pak di Indonesia Pak? Atau padi hampir sudah seluruh di Indonesia ya. Kita kontrak kan juga dengan Direktorat Perbenihan juga. Kita sudah masuk ada di khususnya di Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah masuk. Ada juga kita yang luar pulau itu ada di Manado, terus di NTB, sama ini yang baru-baru ini di Merauke. Nah, program khususnya Pak Menteri ini. Ya. Pak, ini kalau untuk produksi atau ini untuk memang kebutuhan untuk suplai yang dari bantuan benih aja atau memang Bapak punya pasar sendiri juga Pak? Kita bergerak ada di free market juga, Mas. Free market juga, ya. Free market kita, tapi kita nggak besar sih, nggak besar. Kita hanya melayani masyarakat lokal aja, sekitar Nganjuk, Kediri, Blitar, Tulungagung ya, Jawa Timur Pak ya. Jawa Timur. Ya. Berarti utamanya untuk suplai ke kebutuhan program. Betul, yang besar untuk program perbenihan ini. Perbenihan itu ya Pak ya. Untuk varietas yang dikembangkan Pak khusus padi apa aja Pak? Kita ada 3, ada Inpari 32, ada Ciherang, ada juga Inpari 33. Cuma yang dominan sih Inpari 32 saat ini yang diminati para petani. Ya. Untuk dari sisi varietas itu kesesuaiannya gimana Pak sejauh ini Bapak menurut? Betul, kalau untuk Inpari 32 ini kan masih bisa masuk di lahan semi rawa Bang Agri. Jadi apalagi ini kan yang untuk Merauke ini memang saya khususkan untuk varietas Inpari 32. Karena di sana itu kan dari lahan rawa ya untuk banyak kan lahan rawa ya Pak sebelumnya lahan rawa itu dikembangkan dan diolah, makanya namanya optimalisasi lahan. Dijadikan lahan pertanian ini. Seperti itu. Nah, yang Inpari berapa tadi? 32 ini 32. Apa speknya gimana Pak? Speknya sih lebih tahan ini ya, tahan roboh ya. Tahan roboh, juga tahan hama penyakit juga sih. Jadi untuk lahan baru lebih kuat dibanding varietas-varietas yang lain. Dengan potensi produksinya? Kalau potensi produksi sih hampir sama ya semua. Hampir sama, cuma di rata-rata berapa untuk rata-rata kalau panen basah itu antara 8 ton. 8 ton. Cuma kan yang kita kejar bukan di situnya. Yang kita kejar itu kesesuaian di lahan baru. Dia lebih gampang adaptif di sana. Nah itu adaptifnya itu. Karena kan ini diproduksi di Jawa kan dalam hal ini. Betul. Kan sementara karakteristik lahan di tiap daerah beda-beda gitu. Beda-beda. Ya pantauannya sejauh ini
masuk Pak ya, artinya untuk di beberapa Masuk daerah di beberapa Indonesia. daerah masuk karena kemarin kita coba di Sulawesi Utara Manado itu masuk, Gorontalo masuk, di NT Artinya pertumbuhannya bagus gitu bagus Pak. juga ya. Insya Allah di Merauke ini juga bagus sih. Karena sebelumnya kan juga pernah ada yang tanam varietas itu juga di sana. Yang dari swadaya petani Itu sama swadaya ya? swadaya sama yang bantuan dari Balai Benih Induk kayaknya di sana. Ya artinya sudah secara walaupun sebelum program ini jalan juga sudah teruji sebetulnya Sudah Pak. teruji. Terus waktu itu minat petani di sana kan juga dikasih pilihan juga. Varietasnya ini Iya, yang iya. diminati apa. Terus kemudian kan perbenihan juga menyesuaikan stok benih yang ada di teman-teman produsen. Ya. Nah, akhirnya CPCL muncul Ilmari 32 itu. Iya, Seperti iya. itu. Nah, terkait dengan bisnis benih lah Pak ya, sedikit Pak ya. Ini kan tadi kita ngomong Merauke. Berarti kalau untuk Merauke Bapak siap supply Pak ya atau ada gimana Pak? Kita sudah kirim juga. Kebetulan yang tahap pertama itu sudah kita kirim kemarin 2040 hektar dari saya. Oke. Dan dari Kardika juga kirim 1.300 hektar. Itu sudah kirim di sana dan sudah tertanam. Hampir 60% kalau nggak salah. Yang sudah tertanam di sana per hari ini. Lah rencana nanti tanggal 1 Agustus ini juga kita berangkatkan lagi 10 kontainer. 6.600 hektar. Ya, iya, iya. Baik. Ya artinya ready lah Pak ya karena memang Ready. itu bisnis sudah lama Ya, juga gitu kan. iya. Artinya kan itu kan ada tambahan permintaan kan maksud saya gitu kan dari Betul. dari program benih sebelumnya kan nggak ke arah sana, sekarang ada tambahan permintaan dari sisi kesiapannya siap Pak ya. Siap, Kira-kira benihnya kan, siap. gitu. Kemudian untuk dari sisi kalau tahapannya mungkin dikasih gambaran sedikit aja Pak, tahapan produksi benih gimana sih Pak? Produksi benih itu yang pertama kita siapkan dulu benih parent seed-nya. Kalau Parent saya seed namanya, parent ya. seed namanya ya, Ya. itu indukan benih dasar. Benih dasar, Itu ya. kalau saya sendiri belum bisa buat, saya masih ambil dari BBI Sukamanti. Oke. Nah, dari situ kita beli indukan benih ini, kita tangkarkan di lahan kita. Oke. Kita tangkarkan di lahan kita, kemudian jadi Berapa lama Pak? pertanaman padi kurang lebih 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan jadi benih, kita panen, kita simpen, itu namanya kita dormansikan selama 30 sampai 45 hari, itu baru bisa dilakukan pengujian ke BPSB. Diuji, setelah keluar sertifikat dari BPSB, baru kita salurkan ke kelompok petani penerima. Seperti itu. Iya, iya. Jadi per 4 bulan ya Pak. 4 bulan di pertanaman, 1,5 bulan kita simpan jadi stok di gudang, itu baru dormansi itu namanya masa tidur. Iya, iya. Ya. Jadi padi itu panen kita tidurkan dulu 1,5 bulan. Tujuannya apa Pak itu? Karena nggak mungkin bisa apa tumbuh. Ya, Kalau langsung gitu. kalau langsung Oke. kecuali kita kasih perlakuan. Lah kalau kita kan nggak mungkin ngasih Ya, perlakuan ya, 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 dengan ya. segitu volume banyaknya. Iya, iya, iya. Jadi Makanya harus kita dormansi itu ya. dormansi aja, kita tidurkan 1 bulan sampai 1,5 bulan baru kita edarkan. Ya. Untuk pola produksinya Pak itu misal produksi nih kan kebutuhannya untuk wilayah ini atau untuk kebutuhan program ini itu sekali produksi atau ada beberapa lahan beda-beda masa tanamnya atau gimana Pak? Harus kita bedakan masa tanam. Jadi selama 1 tahun ini kita ada 3 kali musim tanam. Oke. Harapannya apa? Biar panennya kita itu setiap bulan itu kita punya stok benih. Jadi kita setiap bulan pun kita ditanyain, Mas ada benih untuk ke sana, kita pasti bilangnya siap. Karena benih itu kan ada masa kadaluarsa juga, Bang Agri. Berapa lama tuh? Kalau padi 6 bulan. Jadi nggak mungkin kalau kita panen awal tahun, kita kirim di akhir tahun, nggak mungkin. Oh. Jadi 1 tahun kita tanam 3 kali, biar kita setiap bulan itu punya stok benih. Ya, Seperti ya, ya. itu. Nah itu pokoknya anggap aja targetnya stok untuk 6 bulan gitu ya Pak ya. Betul, 6 bulan. Gitu Pak ya. Nah untuk apa namanya lahan untuk tren lah kayak saya maksudnya lahan kan selama ini kan sudah lama ya dari 2004 kan gitu kan. Ya. Trennya permintaannya tentunya naik ya Pak ya atau gimana Pak? Hampir setiap tahun naik sih. Hampir setiap tahun naik. Cuman kendala kita itu di benih. Nah, harapan Ya boleh. saya Pak. pribadi dan Ya. teman-teman mungkin. Iya, iya. Kita itu setiap tahun itu benih. Kenapa kita kadang-kadang nggak bisa menyiapkan benih? Itu harga konsumsi sudah mahal, Bang Agri. Harga konsumsi padi di lahan. Nah, itu yang membuat kita kekurangan benih karena banyak yang lari untuk dijual konsumsi. Seperti itu. Karena harga benih itu kan dibatasi ya. Karena ada aturan e-katalog itu. Iya, 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 iya. Ya. Maksudnya lahannya kepakai untuk produksi. Bukan hasil panennya. Oh, hasil panen kita kalah dibeli sama tengkulak untuk
konsumsi seperti Iya, itu. iya. Ya pan ujung-ujungnya itu yang dihasilkan kan beras-beras juga ya, walaupun Beras itu juga. kualitasnya kualitas benih, Pak. Betul. Oh gitu Pak ya? Iya. Ya, saya baru nggak tuh. Jadi beras kualitas benih tapi buat dimakan gitu Pak ya? Betul. Ya. Itu trennya terjadi mulai akhir tahun ini, Bukan. Hampir gimana? setiap tahun itu problematika kita itu di situ. Jadi pemerintah itu sudah menaikkan harga benih terus setiap tahun. Tapi nggak tahu ya di bawah itu mesti diikuti itu yang untuk penggilingan padi itu mesti ikut naik juga. Iya. Jadi ya itu hukum pasar Pak ya. Hukum Jadi pasar, ketika betul. petani menanam terus harga yang untuk konsumsi better kan mereka lepas gitu. dilepas ya, di sana. Tapi itu kalau kayak gitu Bapak berarti kerjasama kemitraan atau Bapak punya? Betul. Karena nggak mungkin. Jadi produksi kami itu 1 tahun itu kurang lebih 1.000 ton, Bang Agri. Ya. Itu di lahan pribadi kita itu cuma ada 25 hektar. Sisanya kita kemitraan semua. Oh. Nah, jadi kalau kemitraan resikonya waktu Ya, itu tadi panen ya. kalau memang harga konsumsi lebih mahal, ya kita ditinggal jual konsumsi. Gak bisa kontrak Pak ya kalau kayak gitu Pak ya? Kontrak nggak bisa. Kalau padi nggak bisa. Jadi maksudnya ya terserah petaninya nanti. Terserah petani, betul. Walaupun benih dasarnya dari Dari kita. Cuman kan itu enggak mengikat juga ya. Maksudnya enggak mengikat itu karena dia beli putus juga Pak ya. beli putus. Jadi kita itu hitungannya minjami benih itu, Pak Agri. Kita pinjami benih induknya. Nanti waktu panen kita beli hasilnya dengan harga 5-10% dari harga pasaran. Nah, tapi kalau harga pasarannya itu sudah melambung tinggi dan harga benih belum ikut naik, ya kita nggak kuat beli gitu loh. Oh iya. Kita lepas saja. Lepas, nah yang penting pinjamannya kebayar kan gitu. Enggak juga. Oh enggak. Jadi ada aturan kalau hasil panen enggak kita beli itu hangus. Pinjaman kita hangus. Loh, rugi dong Pak. Ya itu. Tapi kalau kita beli baru kita potong nggak apa-apa. Tapi kalau nggak kita beli itu hangus. Seperti itu MOU-nya dengan petani kemitraan. Enak petaninya dong Pak ya. bisa jual kemana aja. Gitu. Dipinjami dulu benihnya. Dipinjami benihnya dulu, betul. Ya. Oke. Ya, oke kita kembali lagi ke Bapak melihatnya ini fokus ke tema kita tadi kan ngomong soal bisnis, Betul. bisnis benih padinya ya Pak ya. Potensinya Bapak melihatnya gimana Pak di timur ini Pak? Kalau di timur bagus, apalagi untuk mendukung kegiatan Pak Menteri Food Estate di wilayah timur ini bagus sekali. Jadi di sana itu banyak lahan yang belum produktif. Nah ini digalakkan. Sementara targetnya ini 40.000 hektar dulu. Ya. Tapi saya yakin itu nanti pasti naik lagi. Karena kan jumlah penduduk juga kan terus tren Betul, meningkat dan segala betul. macam. Kita fokus kita ke timur juga kan. Ya ke timur. Semakin banyak gitu kan, apalagi kan Ya. ibu kota juga kita mau dipindahkan dan sebagainya Nah, gitu kan. Itu juga itu pengaruh kemana gitu kan. Oke Pak, untuk di closing statementnya boleh Pak harapan atau tips kepada pelaku tani kita seperti apa Pak? Ya. Harap. Tips harapan kita ya yang penting pertanian Indonesia harus lebih baik dan lebih maju gitu aja. Lebih baik dan lebih maju Pak. Lebih ya? baik dan lebih maju. Ya, karena itu tantangan kita semakin berat Pak ya. Betul. Ada keamanan pangan gitu Betul. kan. Kebutuhannya juga nambah gitu. Karena kan. kebutuhan pangan kan nggak bisa digantikan. Itu nomor satu. Kalau udah lapar gimana Pak? ya? Nah, makanya itu. Oke, Pak Doni sukses terus Pak ya. Amin. Terima kasih. Produksi benihnya Pak. Amin. Jadi terima kasih sudah bisa hadir Siap. di Sitso Podcast. Nanti kita lanjut lagi kalau ada topik-topik menarik Siap. lagi Pak ya. Oke, Sobat Benih demikian wawancara kita bersama Pak Doni, produsen benih di Nganjuk, Jawa Timur. Sampai ketemu di program Sitso Podcast berikutnya. Salam benih.